warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid Baitul Amal, yang kita hormati Imam besar kita, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini Allah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kehidupan, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung. Sehingga dengan nikmat tersebut hari ini, subuh ini kita bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di hari Jumat ini. Dan tadi sudah kita ikuti dengan mendengarkan ayat di surah As-Sajdah, kemudian yang kedua surah Al-Insan. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian-kajian tafsir Al-Quran Al-Karim. Maka kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita peroleh dari kitab suci yang mulia ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita sampaikan dan kita aturkan kepada Nabi yang kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita senantiasa baca dan kita kirimkan kepada Rasulullah, kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, dan insyaallah pada hari akhirat yang akan datang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan salawat ini, saya pernah membaca sebuah kisah yang saya kira cukup inspiratif untuk membuat kita kemudian senantiasa berkomunikasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui salawat-salawat yang kita bacakan untuk beliau. Jadi dalam sebuah tulisan, ada seorang alim besar yang kemudian didatangi oleh mungkin muridnya. Muridnya itu kemudian datang kepada gurunya, tapi kedatangan suatu ketika itu agak spesial. Apa spesialnya? Dia dipeluk oleh gurunya, kemudian dicium keningnya oleh gurunya. Kemudian ditanya, mengapa engkau mencium kening muridmu? Apa jawaban gurunya? Tadi malam aku bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut muridku itu dalam mimpiku itu. Kemudian Rasulullah mencium keningnya. Dicium oleh Rasulullah kening muridku itu. Kemudian ditanya kepada muridnya tadi, apa amalanmu bisa Rasulullah begitu sayang kepadamu? Ternyata amalannya dua. Yang pertama, senantiasa mengulang membaca dua ayat terakhir di surat Al-Ahzab. Yang kedua, muridnya tadi senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua amal itu ternyata
Ahzab 2 ayat. Kemudian yang kedua, banyak-banyaklah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita akan bahas satu ayat di dalam surah Al-A'raf ayat 157. Surah Al-A'raf ayat 157. Saya jarang mendengar ada penjelasan tentang ayat ini. Ternyata ayat ini luar biasa, yang menunjukkan dua hal. Yang pertama, menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kemuliaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita. Ini ayatnya. Saya akan bacakan ayat yang cukup panjang. Nanti kita akan bahas satu persatu poin-poin pentingnya, dan nanti kita ambil hikmahnya untuk menjadi landasan di dalam kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkaitan dengan karakteristik Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW. Ayat sebelumnya itu kalau kita baca "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah", itu ternyata berkaitan dengan informasi Allah tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi suatu ketika Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa 70 orang dari umatnya untuk datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, pergi ke Bukit Tursina untuk bertaubat. Kenapa bertaubat? Karena sebelumnya umat Nabi Musa ini melanggar aturan Allah, disuruh menyembah Allah. Nabi Musa pergi dari mereka untuk satu hari, sekian puluh hari. Mereka kemudian membuat patung dari emas yang berbentuk anak sapi. Kemudian patung itu mereka sembah.
dosanya, dosa menyembah. Mereka bertaubat, Allah terima karena Allah menyebutkan dalam sebuah ayat, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu sangat suka dengan orang-orang yang senantiasa bertaubat. Maka ketika mau pulang, Allah berfirman kepada Nabi Musa, Musa, tolong sampaikan kepada umatmu, sesudah ini karena senangnya aku dengan taubat kalian, aku akan memberikan beberapa kekhususan, kemuliaan untuk kalian Bani Israil, umat Nabi Musa. Satu, banyak diantaranya dua. Satu, mulai saat ini seluruh muka bumi ini bisa kalian jadikan sebagai tempat beribadah menyembah. Kecuali di 3 tempat kata Allah. Satu di pasar, yang kedua di toilet, yang ketiga di kamar. Tidak boleh menyembah. Tapi selain itu, dimanapun kalian berada, kalian bisa beribadah menyembah. Yang kedua, mulai hari ini kata Allah, aku akan berikan kemuliaan kepada kalian. Kalian diberikan kemampuan untuk bisa menghafal kitab Taurat. Anak kecil bisa menghafal, perempuan bisa menghafal, laki-laki bisa menghafal, yang tua bisa menghafal. Itu kemuliaan yang aku berikan kepada kalian. Maka Nabi Musa ketika mendapatkan firman Allah tadi, berkomunikasilah dengan orang Bani Israel tadi. Apa jawaban mereka? Kami tidak mau. Kalau kami menyembah Tuhan, kami mau di dalam gereja saja. Mereka tolak. Yang kedua, kami tidak mau menghafal itu. Kalau kami ingin baca kitab, kami cuma buka kitab itu saja. Tidak usah menghafal-hafal. Jadi sudah diberikan kemuliaan oleh Allah, ternyata mereka tolak. Maka kemudian Allah cabut pemberian tadi. Kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Musa, kalau seandainya ini ditolak, aku akan berikan kemuliaan ini kepada umat terbaik berikutnya. Siapa mereka? Dia alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu umat yang akan mengikuti seorang nabi, seorang rasul yang ummi. Rasul yang tak pandai membaca dan rasul yang tak pandai menulis. Siapa kira-kira betul? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tarik kemuliaan tadi yang diberikan kepada Bani Israel, diberikanlah kemuliaan itu kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini bagi Islam, bagi umat Rasulullah, seluruh permukaan bumi ini bisa kita jadikan sebagai tempat ibadah menyembah Allah. Cuman markas besarnya namanya masjid. Tapi kalau kita datang waktu sholat di jalan tol misalnya, kan boleh sholat di jalan tol kan? Boleh. Sedang mancing, ada yang lebih mancing kadang-kadang 2 hari 2 malam di atas kapal kan? Ya kan? Hayya 'alas shalah, terdengar sayup-sayup di sana, sholat subuh. Orang sholat subuh boleh sembahyang di atas kapal. Nah, itu kemuliaan itu kemudian diambil oleh umat Islam. Yang kedua, Allah berikan kemuliaan kepada kita berupa apa? Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menghafal Al-Quran. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Kami mudahkan bagi kalian kata Allah untuk menghafal Al-Quran. Yang laki-laki bisa menghafal, banyak hafiz Quran. Yang perempuan bisa menghafal, banyak hafiz Quran. Bahkan yang anak-anak pun bisa menghafal Al-Quran. Ada kemarin di Malaysia, anak umur 2 tahun, Pak, sudah bisa dia juz 30. Walaupun mungkin ngomongnya cedal-cedal kan, masih belum sempurna, tapi sudah hafal sebagian juz 30. Dari mana dia menghafalnya? Dia dengar ibunya baca, dia dengar bapaknya baca, akhirnya dia mau membaca. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quranul Karim. Yang tua ada seorang perempuan dari Bangladesh umur 77 tahun di wisuda
dia tak asal cakap. Tidak ada kebohongan dalam ucapannya. Pemimpin yang terjamin, yang kemudian wafatnya di tanggal 12 Rabiul Awal itu membuat menangis seluruh umat yang dia pimpin. Ada orang yang menjelang turun lengser dan cemas-cemas sepenjara pada. Iya cemas kan? 17 hari lagi. Ya. Tapi Rasulullah tidak mempedulikan apa namanya dia. Keluarga muda. Tidak mau. Untuk anaknya dia berapa kali Fatimah, ya Rasulullah, wahai ayahku, aku tolong carikan pembantu, udah capek aku ngurus anaknya, ngurus suami. Kata Rasulullah, kerja sendiri, pemainnya zikir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Menangis-nangis, Fatimah datang. Udah boleh terima zakat, boleh terima sedekah, tak boleh. Keluarga aku mesti bersih, kata Rasulullah. Tapi hari ini ada orang yang disuruh menjadi guru bangsa, guru apa? Guru dinasti. Nah, siapa nabi itu? Ar-Rasul, seorang rasul, An-Nabi, seorang nabi, Al-Ummi. Allah berikan satu apa ya? Satu tanda. Nabi itu ummi. Bukan ummi artinya macam lagu anak kamu itu Pak ya. Ummi itu ibu. Ummi di sini maksudnya adalah la yaqra, dia tak bisa membaca, la yaktub, dia tak bisa menulis, wala yahsub. Dalam tafsir At-Tabari bahkan ditambah la yahsub, dia tak pandai berhitung. Tak huruf. Kenapa Allah membuat Nabi itu seperti itu? Apa tujuannya? Bukan sembarangan tujuan. Ada maksud yang Allah ingin capai. Kenapa Allah mengkondisikan Nabi kita itu tak bisa membaca, tak bisa menulis, tak bisa? Untuk apa? Muaranya ke sini agar tidak ada seorang pun yang ragu dengan Al-Quran. Dia merupakan buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya orang tidak ragu. Sebab kalau Nabi kita pada membaca nanti paling dia baca kitab itu. Kalau dia bisa menulis, dia bisa menulis, dia karang, dia tulis, dia sadur, dia contek. Kalau dia bisa menghitung, dia bisa letak-letakkan ini ayat-ayat ini sehingga seimbang jumlah katanya. Ternyata hari ini salah satu hal yang ditemukan mukjizat yang luar biasa dari Al-Quran itu apa? Keseimbangan kata. Jumlah malam sama dengan jumlah siang. Jumlah malaikat sama dengan jumlah syaitan. Jumlah dunia sama dengan jumlah berimbang luar biasa. Hari ini ditemukan oleh kecanggihan komputer. Hari jumlahnya 365, bulan jumlahnya 12. Sesuai betul dengan apa-apa yang mungkin hari ini kita anggap sebagai kecanggihan, kemudian keseimbangan kata. Dan mungkin Nabi yang menulis itu, tak sempat Nabi untuk menghitungnya. Siapa yang membuat seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikutilah Nabi itu, tiru dia. Dia punya sunnah punya jalan yang sudah dilalui oleh Nabi. Di sholat berjamaah, ya ikuti sholat jamaah. Nabi ucapannya baik, ya ikuti ucapannya. Nabi bisa menahan emosi, ya ikuti menahan emosinya. Nabi sayang kepada anak kecil, ya ikuti sayang anak kecilnya. Nabi itu istrinya, nah itu yang belum bisa diikuti. Iya Pak, itu yang mesti belum. Tapi biarlah Ustaz, biarlah di dunia tak ada, cukup satu saja. Nanti saya akan berbanyak di hari akhir di dalam surga. Tapi ada boleh cerita kalau ini. Ada seorang istri bertanya kepada Ustaz, Ustaz, apakah suamiku nanti dapat bidadari 7 orang di dalam surga? Tidak bisa aku sendiri saja. Tidak bisa. Kalau itu aku berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suamiku di surga hanya dapat aku saja, tak dapat bidadari. Jadi
disiksa suaminya di dunia sampai di hari kira-kira diterima tak doanya dulu? Ya Bu, kalau ada ibu berdoa, ya Allah, cukupkanlah satu istri bagi suamiku di dalam surga. Kira-kira diterima tak doa ibu? Mustahil. Itulah salah satu doa yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak mau mengaminkan tak? Tidak ada Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita lihat. Ternyata Nabi kita ini sudah diberikan sinyal dan tanda oleh Allah di dalam kitab suci sebelumnya, Pak. Ini menunjukkan Allah itu merencanakan sesuatu. Itu dahsyat. Ibarat kata orang hari ini kalau kita buat kegiatan itu ada proposalnya. Ya kan? Ternyata Allah itu perencana yang penuh. Maka lagi dulu kita kalau belajar sama Allah. Belajar dengan Allah. Lengkap sempurna. Sebelum Nabi diturunkan sudah ada proposal, sudah ada informasinya, sudah ada pemberitahuannya. Apa kata Allah? Allazi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Yang namanya yajidunahu ini kembali kepada Rasulullah. Dalam tafsirnya yang namanya, yang ciri-cirinya, yang karakternya, yang sifat-sifatnya mereka temukan di sisi mereka. Maktuban 'indahum yang ternyata tertulis, Pak. Jadi pemberitahuan tentang Nabi itu tertulis, maktub. Ini kuat. Yang paling kuat itu adalah sesuatu yang tertulis. Makanya kalau kita berperjanjian, tidak bisa perjanjian antar mulut saja, verbalnya tidak bisa. Kalau ada hutang piutang, faktubu ditulis dia kuat. Hari ini ditambah lagi dengan materai, ditambah lagi dengan yang kedua. No, itu untuk kuat. Ternyata Allah sudah membuat itu untuk ciri-ciri Nabi kita ini. Dia maktub tertulis di sisi mereka. Mereka baca kitab Tauratnya di sisi mereka, di depan mereka. Berita siapa Nabi itu, siapa namanya, apa ciri-cirinya, maktuban fit Taurat, satu di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang kedua wal Injil, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Sudah ditulis oleh Allah. Bahkan dahsyat lagi. Saya baca di tafsir itu. Jangankan sifat Nabi, Pak. Sifat sahabat-sahabat Nabi yang spesial ternyata diketahui oleh para uskup. Tapi uskup yang masih lurus, yang kitab sucinya belum diganti. Ada cerita di dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Umar suatu ketika pergilah jumpa dengan Umar kan pernah membebaskan kota Yerusalem ya pada tahun 18 Hijriah. Kemudian Umar mampir di gereja-gereja, berdialog dengan uskup-uskup itu yang memimpin gereja itu. Sampai suatu ketika Umar panggil uskup itu. Sini uskup. Ini kita menurut Nabi Muhammad ciri-ciri. Ini baru pengikut Nabi Muhammad. Sini. Panggil. Apa? Apakah engkau menemukan di dalam kitab sucimu ciri-ciriku sebagai seorang khalifah, sebagai seorang sahabat Nabi Muhammad? Umar bertanya kepada uskup ini. Yang uskup itu tak pernah baca Quran, tak pernah berjumpa dengan Umar sebelumnya, tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Yang Rasulullah sudah wafat lagi kurang lebih 9 atau 10 tahun. Maka uskup mengatakan, iya, engkau sudah ada tandanya dalam kitab kami. Sudah ada tandanya. Kalau uskup kan Kristen ya, berarti kitab Injil. Apa? Siapa aku disebutkan? Engkau kata uskup tadi itu seperti tanduk dari besi. Mahal. Kok aku diibaratkan tanduk besi? Apa pasalnya? Maka Umar lagi campur, siapa yang campur uskup tadi? Ngejek kamu. Enggak. Apa maksud campur dari besi? Engkau adalah pemimpin yang keras. Engkau pemimpin yang tegas. Keras itu kan diistilahkan dengan besi. Wah, dia Umar. Kemudian dilanjutkan. Kemudian siapa nanti pendampingku? Ada tak ciri-ciri pendampingku di dalam kitab suci? Ada. Dia adalah orang yang soleh, pemimpin yang soleh, tapi dia
lebih cenderung kepada keluarganya. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Utsman bin Utsman itu saleh. Tapi dalam sejarah menunjukkan Utsman itu begitu lebih peduli untuk keluarga. Sehingga ketika dia jadi khalifah, dia lebih banyak mengangkat keluarganya sebagai pemimpin. Sudah ada tanda-tanda itu. Yang ketiga, siapa penggantinya kata Allah?
Romawi untuk mencari kebenaran agama Nasrani. Masuk Kristen dia, belajar dia dengan pendeta-pendeta. Kemudian terakhir masuk Islam, jadi sahabat Nabi. Nah, ketika dia jadi Kristen, Salman mengatakan, aku menemukan para pendeta itu ada yang lurus, ada yang bengkok. Kalau yang lurus, baik, dia belum baca-baca macam-macam, dia baru baca kitabnya yang masih asli. Tapi kalau yang bengkok, dia berubah-ubah, yang dia ubah, yang dia tafsirkan macam-macam, kemudian korup. Mereka ambil uang jamaahnya yang harusnya diberikan untuk fakir miskin, ternyata mereka masukkan ke kantong. Maka dari yang lurus tadi, kata Salman, pendeta itu memberikan nasihat kepada Salman, cari oleh kau Nabi terakhir yang akan turun sebentar lagi. Ini pendeta ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tak pernah membaca Al-Quran, tak pernah sampai ke Jazirah Arab. Karena orang berpikir, dari Romawi itu berpikir untuk pergi ke Arab. Kenapa? Berat alamnya berat. Padang pasirnya luar biasa. Kalau tersesat di padang pasir itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih baik tersesat di hutan daripada tersesat di padang pasir. Kalau di hutan masih bisa jadi Tarzan. Pada pasir tidak ada bang, selesai. Takut orang mau pergi ke Arab, ya, ke Jazirah Arab, ke Mekah, ke Madinah. Nah, apa kata tadi? Pendeta tadi, engkau akan temukan 4 ciri ini kepada Nabi itu. Satu, dia akan berdakwah di kota yang dikelilingi oleh bukit yang tumbuh di situ pohon kurma. Yang kedua, Nabi itu dia tidak makan sedekah. Yang ketiga, Nabi itu hanya makan hadiah. Yang keempat, di punggung Nabi itu ada stempel kenabian. Nah, ini 4 ciri Nabi yang Allah katakan maktubun indahum fit Taurat. Ternyata tertulis di dalam kitab Taurat. Maka Salman kemudian pamit kepada pendeta tadi, minta izin pergi ke Arab. Jumpalah Salman dengan kabilah suku Quraisy yang sudah berjumpa dengan Nabi tapi tak beriman kepada Nabi. Nebeng lah istilahnya, Pak, ya. Kemana suku Quraisy? Kami mau ke Mekah. Nebeng, ya. Jadi nebeng bukan hanya sekarang, Pak. Nebeng itu sudah dari kalau dulu nebeng naik onta, sekarang nebeng naik jet, super jet. Cuman nebeng itu Pak, orang yang punya harus ada di situ. Namanya nebeng. Kalau kita nebeng orang punya yang tak ada di situ, itu bukan nebeng. Itu namanya minjam. Jadi hati-hati menyusun kata-kata, karena orang Indonesia sudah cerdas. Nah, di jalan jahatnya orang Quraisy ini, Salman yang orang merdeka tadi, mereka jual sebagai budak. Dijual, diikat mungkin tangannya, diikat kakinya, jual ke orang. Ini ada budak, padahal dia orang merdeka. Bersekongkol orang Quraisy. Ternyata tidak setiap yang buruk menurut kita itu buruk menurut Allah, ya kan? Salman menurutnya buruk, dia dijadikan budak. Ternyata yang membeli dia orang Yahudi juga. Orang Yahudi itu tinggal di kota Madinah. Akhirnya pucuk dicinta, pulang dibawa ke Salman ke Madinah, dijadikan memang sebagai budak. Ternyata ketika sampai di Madinah, Rasulullah baru saja tiba dari Mekah.
Suami ngasih hadiah istri, istri kasih suami. Sebab Bapak jalan di jalan Diponegoro kali itu, ya ada depan area kita. Kan ada orang jual bunga tuh Pak ya, beli Pak bunga mawar ya, bunga persis yang warna pink, yang asli, jangan yang plastik. Agak 2 biji, 3 biji, buat sudah kasih istri. Pasti ibu senang. Pernah dapat hadiah begitu Bu? Oke lagi begitu Bu. Saya pernah coba Pak, saya beli satu 25.000 atau 35.000. Saya bawa pulang kasih istri. Ibu senang dia. Dia ambil gelas, dia masukkan air, dia taruh bunga mawar, dicium-cium. Kenapa lu buat gelas kayak gini? Biar apa? Itu baru bunga mawar, apalagi bunga bank. Bunga deposito. Hadiah luar biasa hadiah. Masih senang luar biasa. Maka Nabi anjurkan kepada kita saling berbagi. Yang terakhir, besok datang Nabi Salman. Kalau tadi awal-awalnya lama duduknya jauh-jauh dari Nabi, pas yang terakhir ini Salman duduk dekat-dekat dengan Nabi. Bahasa awalnya PCC aja Pak. Nabi kita ini cerdas, alun tergilek. Nabi tahu Salman cari sesuatu. Akhirnya Nabi buka selendangnya, Nabi buka baju bagian punggungnya, Nabi kemudian perlihatkan ke Salman, wahai Salman, inikah yang mau kau cari? Diperlihatkanlah stempel kenabian di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman melihat dengan mata kepalanya sendiri, seperti daging yang tumbuh warnanya kemerah-merahan, besarnya sebesar telur burung merpati yang ditumbuhi oleh rambut-rambut di sekitarnya. Itulah satu-satunya stempel kenabian yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad di antara sekian puluh miliar umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Maka Salman pun bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dari mana dia tahu keempat-empat tadi Bapak Ibu? Bukan dari Al-Quran, bukan dari sahabat Nabi, bukan dari orang Quraisy, tapi dia temukan dari pendeta yang masih lurus. Yang Allah katakan, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ciri-cirinya, sifat-sifatnya, namanya sudah tertulis dan mereka baca di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya waktu yang memisahkan kita baru sampai di pertengahan ayat. Belum kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Insyaallah ini akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Demikian, kalau ada pertanyaan saya persilakan Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan Bapak. Alhamdulillah tidak ada. Ada? Ibu ada? Bapak? Oke, alhamdulillah. Berarti sudah paham Pak ya? Mudah-mudahan ini makin yakin kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makin ingin kita untuk selalu bersama beliau, makin mencintai beliau. Karena di ujung kita lihat ini, kita ambil sebentar. Falladzina amanu, siapa yang beriman kepadanya, wa azzaru, kemudian memuliakannya, wa nasaru, kemudian menolongnya, wa tatabun nuran ladzi unzila ma'ah, dan ikut cahaya Al-Quran yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang senantiasa beruntung, sukses di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan bermanfaat. Maka mari kita perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.